Shalom, selamat pagi Opa, Oma, juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pagi ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk beribadah dalam ibadah komisi usia lanjut. Walaupun kita masih melalui online. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Bapak Dodi Lubis dan saya sendiri, Penatua Surya Pratama sebagai majelis pendamping. Tema ibadah pagi ini adalah bermakna dan berdaya. Bacaannya dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai dengan 15. Selamat beribadah. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riungku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam menebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darah yang kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Bacaan Mazmur pagi ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-18 ayat ke-21 hingga ke-29. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allah. Sebab segala hukumnya kuperhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Shalom. Selamat pagi Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Pada hari ini saya bersyukur kembali dapat hadir bersama-sama di tengah-tengah semua orang tua kami dalam ibadah persekutuan komisi usia lanjut secara online. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan tentang firman Tuhan ini, marilah kita awali dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur padamu ya Allah Bapa atas pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dan alami di sepanjang kehidupan ini.
wujud pemeliharaan kehidupan Tuhan nyatakan dalam kesempatan di mana kami masih boleh mendengarkan suara hati Tuhan melalui pembacaan firman. Biarlah waktu sejenak ke depan Tuhan pakai, sehingga kami semua dapat belajar bersama dan memahami kehendak Tuhan melalui firman ini. Hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah Tuhan yang memampukan, sehingga apa yang anak-Mu sampaikan berkenan dan seturut kehendak Tuhan. Melalui firman ini biarlah iman kami semakin dibarui, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Izinkan saya membacakannya untuk kita semua. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain menjadi keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, tulisan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus sebagai bentuk teguran di mana jemaat ini pernah berjanji untuk membantu jemaat Yerusalem yang mengalami kekurangan. Namun belum juga dilaksanakan janji tersebut. Kondisi saat itu jemaat Korintus sebenarnya adalah jemaat yang kaya dalam pelayanan kasih. Menurut sejarah, kota Korintus sendiri adalah kota besar bagian Yunani di zaman imperialisme kerajaan Romawi. Letaknya yang strategis membuat kota Korintus menjadi pusat perdagangan yang terkenal pada zaman itu, serta membuat kota itu menjadi kota yang sangat kaya. Sementara jemaat Yerusalem adalah jemaat yang lebih kecil dari sisi ekonomi. Kota Yerusalem di bawah kota Korintus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka seharusnya kaya dalam pelayanan kasih, baik dari iman, perkataan, pengetahuan, serta membantu yang lain dalam kasih. Bahkan kalau kita nanti bisa baca mulai bab ini dari ayat 1, jemaat Korintus yang kondisinya jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan jemaat Makedonia, namun sebaliknya, jemaat Makedonia lebih kaya dalam kemurahan, walau sebenarnya mereka banyak mengalami penderitaan dan masih miskin. Tulisan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini ingin menceritakan bagaimana hidup yang berbagi dengan kerelaan, membagi dengan apa yang saat ini kita miliki, bukan dari yang tidak ada, atau bahkan yang masih akan kita miliki. Paulus menghendaki adanya keseimbangan, artinya kelebihan yang dimiliki jemaat Korintus hendaknya dibagikan kepada jemaat lain, dalam hal ini yaitu jemaat Yerusalem. Paulus mengingatkan bahwa kekurangan dan kelebihan antar sesama jemaat hendaknya saling melengkapi. Memberi atau
Dalam hal ini, pemberian pelayanan kasih sejatinya melihat seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, di mana Tuhan kita menjadi miskin agar kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita sebenarnya adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah, baik jasmani maupun rohani. Saat kita lahir, kita tidak membawa apa-apa. Demikian juga saat kita kembali kepadanya, kita tidak membawa apa-apa juga. Artinya, kita adalah orang-orang yang kosong, kering secara rohani. Namun, karena pengenalan akan Kristus kita menjadi kaya. Kaya karena Kristus yang rela menjadi miskin dengan turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Bacaan kita pada hari ini mengajak kita untuk merespon bagaimana memaknai dan memberdayakan kehidupan, terutama kehidupan di masa lanjut usia ini. Firman Tuhan tadi menunjukkan bagaimana seharusnya menjadi umat Kristen terhadap yang lainnya. Bagaimana kepedulian dan pelayanan kasih jemaat Korintus terhadap jemaat lain yang telah dikritik oleh Rasul Paulus. Kritik Rasul Paulus ini juga menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana tetap bermakna dan berdaya bagi orang lain walaupun dalam kondisi yang kita miliki saat ini. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sering muncul yaitu, bagaimana kita tetap dapat memberikan makna dan bermanfaat bagi orang lain di tengah tubuh yang semakin melemah dan kemampuan yang menurun, yang sebenarnya itu adalah hal yang sangat wajar. Perasaan being old dan stigma bahwa lansia adalah kelompok yang sudah pudar, lemah, fisik dan mental juga sudah menurun, tidak produktif, tidak cemerlang, dan sebagainya. Tampaknya menjadi hambatan psikologis bagi sebagian lansia untuk berkiprah dalam pelayanan. Perasaan ini yang selanjutnya harus dikelola sehingga di dalam masa usia lanjut pun kita justru berdaya dan memberikan makna yang berbeda, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya, bagaimana bisa bermakna dan berdaya dalam masa lanjut usia ini? Saya coba membaginya ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, mari kita lihat kembali bagaimana Paulus menuntun kita. Dalam ayat 7 Paulus mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat ini mengajak kita untuk bisa bermakna dan berdaya, hendaklah selalu berpikir positif. Kata kaya yang digunakan Paulus di sini tidak saja mau menunjukkan tentang materi atau harta yang banyak dimiliki, namun kaya secara iman, perkataan, pengetahuan, hikmat, kaya dengan pengalaman masa lalu. Kekayaan akan hikmat dan kebijaksanaan ini melampaui dari nilai apapun, seperti yang ditulis Salomo dalam Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Dengan berpikir positif bahwa lanjut usia sebagai kekayaan yang Tuhan berikan, tentu akan memberikan energi positif juga dan semangat yang baru untuk menjalani kehidupan setiap harinya. Yang kedua adalah bagikan kekayaan hidup yang kita miliki ini. Ayat 9 dari bacaan ini kita hari ini menyatakan bahwa karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Rasa syukur atas yang dimiliki berupa umur panjang Tuhan berikan dapat saja dibagikan dengan sukacita kepada orang lain. Kekayaan hidup berupa pengalaman masa lalu dan hikmat hendaklah dibagikan kepada anggota keluarga, tetangga, anggota jemaat lainnya. Firman Tuhan dalam ayat 12 pun mengatakan, konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Lansia dengan segudang ilmu dan pengalaman hidupnya
bisa membagikan buah ke sesama lansia, bahkan kepada lingkup yang lebih luas. Dalam pertemuan kelompok, opa, oma, opung, bapak ibu sekalian bisa berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki untuk didiskusikan. Dengan membagikan ini kepada orang lain, tentu akan menambah sukacita baru dan kebahagiaan bagi opa, oma, opung, bapak ibu sekalian. Kita ciptakan kebahagiaan itu sendiri. Jadi bukan karena situasi tertentu dan waktu. Opa, oma, opung, dan bapak ibu sekalian menentukan kebahagiaan itu sendiri. Yang ketiga, untuk tetap bermakna di lanjut usia ini, kata kunci berikutnya adalah produktif. Firman Tuhan hari ini dalam ayat 14 mengatakan, "Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka semua mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan." Firman ini mengajak kita merenungkan bahwa untuk dapat mewujudkan keseimbangan, haruslah dilakukan dengan memberi dan menerima. Tidaklah mungkin kondisi seimbang terjadi jika hanya salah satu pihak yang menerima saja. Haruslah ada yang memberi. Kata memberi di sini diwujudkan dalam bentuk kegiatan aktif, yaitu kemampuan produktif dari para lansia. Produktif di sini tetaplah disesuaikan tentu dengan kondisi masing-masing opa, oma, opung, bapak ibu sekalian. Ada yang tetap rajin membaca, kemudian membagikannya ke dalam tulisan-tulisan singkat. Ada juga yang rajin membuat renungan singkat dan kemudian dibagikan ke perkumpulan atau grup melalui media sosial. Ada juga yang menjalani hobi tertentu dengan tekun, misalnya rajin merawat tanaman, dan kemudian dibagikan tipsnya kepada yang lain sehingga mengajak rekan lansia untuk aktif melakukan kegiatan baru. Produktif juga dapat berwujud sederhana, namun memberi dampak yang besar. Contohnya dalam bentuk menyapa keluarga, rekan, tetangga, untuk menanyakan kondisi, dan kemudian turut aktif mendoakan. Mungkin dengan keterbatasan fisik yang lemah, kita hanya mampu mendoakan yang lain. Maka itu pun dapat kita laksanakan. Terlihat sederhana ya, namun jika dilakukan dengan konsisten, itu juga membantu lansia tetap aktif dan produktif dalam menjalani usia senja. Opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa di sepanjang perjalanan hidup kita sesungguhnya dirancang Tuhan untuk menjadi anugerah, baik saat muda, dewasa, maupun menjalani lanjut usia. Masa lanjut usia akan terus memberikan dampak positif, yaitu bermakna dan berdaya bagi orang lain, jika terus mengimani bahwa Tuhan Allah menopang kita di usia berapapun yang kita jalani. Tidak ada seorang lanjut usia pun yang dapat mengelak akan kelemahan fisik yang dialaminya. Tapi opa, oma, opung, bapak ibu sekalian masih punya kekuatan batin yang dapat mendorong diri untuk mengembangkan potensi yang ada. Jika kita mau mengembangkan potensi itu, Tuhan pasti menolong. Karena kita tidak perlu khawatir bahwa hidup kita tidak berguna bagi orang lain. Saya akan mengakhiri sharing firman Tuhan pada hari ini dengan kisah singkat tokoh dunia yang mungkin kita sudah pada kenal, yaitu Nelson Mandela. Tokoh yang justru di usia senjanya semakin bermakna dan berdaya. Sebagaimana yang ditulis oleh Andar Ismail dalam buku seri Selamat, yaitu Selamat Berbuah, seorang pejuang yang melawan politik apartheid, politik yang memberikan perlakuan berbeda bagi orang kulit putih dan kulit hitam. Politik yang menempatkan orang kulit hitam sebagai manusia kelas bawah dibandingkan orang kulit putih. Politik yang membuat orang kulit hitam tertindas ratusan tahun. Pejuang kulit hitam ini mendekam di penjara selama kurang lebih 27 tahun dan keluar di usia 73 tahun, di mana hukuman penjara itu yang seharusnya dia jalani seumur hidup karena perjuangannya membasmi rasisme, kesenjangan, sampai akhirnya memboikot pemerintahan Afrika Selatan. Mandela akhirnya dapat menyatukan kembali Afrika Selatan yang terbelah akibat politik apartheid selama 149 tahun lebih.
menjadi presiden kulit hitam pertama hasil pemilu multiras di usia ke-76 tahun dan terus memberikan karyanya sampai di usia 95 tahun. Apa yang membuat Mandela begitu istimewa? Bagaimana dia menjadi tokoh pemersatu Afrika Selatan justru di usianya yang sudah masuk di usia senja? Semua orang bertanya-tanya, mengapa Mandela bisa berbuat baik, memberikan pengampunan kepada musuh-musuhnya, dan mampu berjuang konsisten walau usianya sudah sangat senja? Mandela pernah menjawab dan ia sampaikan demikian. Tanyalah kepada guru sekolah minggu saya di gereja. Wow, kita semua akan tahu maksud dari kalimat ini, bukan? Bahwa firman Tuhan yang Mandela peroleh sejak kecil yang menjadikan Mandela tetap berkarya, bermakna walau sampai lanjut usianya. Tidak hanya bagi Afrika Selatan, namun juga menjadi contoh bagi seluruh dunia. Sebagai penutup, saya membacakan firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat 15 sampai dengan 16 yang mengatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Tetaplah berpikir positif, tetaplah berbagi, dan tetaplah produktif, opa, oma, opung, bapak ibu sekalian. Karena Tuhan akan terus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tahu kenal sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Pada bersaya aku berat, tak dilakukannya. Berharap umatnya. Israel pun atas berkatnya diam gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan damai kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari kita, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, Tuhanmu yang berat. Digantinya berkat. Opa, oma, opung, bapak ibu sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan boleh beribadah bersama dengan para orang tua kami
dalam komisi usia lanjut saat ini. Kami bersyukur buat firman yang telah Tuhan berikan. Kiranya kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mengajarkan kami kembali hari ini bahwa di masa apapun yang kami jalani, termasuk saat ini ketika kami sudah lanjut usia, kami tetap dimampukan untuk bermakna dan berdaya bagi orang lain. Biarlah di tengah kemampuan tubuh kami yang sudah tidak lagi maksimal, namun Tuhan Yesus menolong kami untuk senantiasa berpikir positif, terus berbagi dan produktif dengan segala yang bisa kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan izinkan kami kembali bertemu minggu depan, tetap dalam keadaan sehat dan sukacita dalam ibadah komisi usia lanjut berikutnya. Saat ini kami juga akan menaikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua orang tua kami yang Tuhan izinkan tubuhnya lemah karena sakit. Biarlah melalui pengobatan dan perawatan, baik di rumah sakit maupun di rumah bersama keluarga, menjadi alat Tuhan dalam penyembuhan. Kuatkanlah iman dan pengharapan para orang tua kami yang sedang lemah ini untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam semua kondisi. Kami berdoa bagi upaya pengumpulan dana bagi pembangunan kompleks gedung GKI Jati Asih. Kiranya Tuhan yang mencukupkan segala sesuatunya dan menggunakan kami semua untuk memberikan dukungan pengumpulan dana ini. Kami mendoakan kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih melanda bangsa dan negara kami dan seluruh dunia. Tuhan Yesus, kami berdoa, kiranya pendidikan anak-anak dan cucu kami tetap berjalan dengan baik, walau harus terbatas dalam proses belajar dan mengajarnya. Kami berdoa untuk proses pembelajaran tatap muka yang sudah mulai dan diuji coba. Kiranya setiap pihak yang terlibat, baik pemerintah, sekolah, orang tua, dan siswa dapat bekerja sama menjalankan protokol kesehatan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Kami berdoa bagi pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah, kiranya dimampukan untuk mengambil kebijakan yang tepat di tengah tantangan akibat pandemi COVID-19 ini, sehingga kehidupan ekonomi dan sosial dapat terus terjaga dengan baik. Kami berdoa juga untuk upaya vaksinasi yang terus dijalankan, kiranya dapat terlaksana semakin masif dengan dukungan setiap warga negara dan ketersediaan vaksin tersebut tercukupi. Kami berdoa bagi semua petugas medis yang bertugas dimanapun berada. Kiranya dalam lindungan Tuhan dalam menjalankan tugasnya dan dijauhkan dari ancaman virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami pun mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya dihindarkan dari ancaman perpecahan akibat konflik sosial yang berlatar perbedaan. Mampukan pemerintah pusat dan daerah serta jajaran TNI Polri untuk bekerja sama menjaga negeri kami tetap dalam keadaan damai. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkannya. Kami sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Opung, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan komisi usia lanjut pada hari ini. Tetaplah semangat, karena Tuhan Yesus sumber penyertaan dan kekuatan kita. Marilah kita bersama-sama menerima berkat darinya. Kiranya anugerah Allah Bapa, penyertaan dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,